Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Datang kepada saya pertanyaan, bagaimana apabila kita sudah berusaha keras kok rezeki masih seret? Mungkin bisa kita bahas sekarang ini sebab-sebab yang dapat mendatangkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rezekinya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir." Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan juga menyempitkannya. Disebutkan dalam surat Al-Isra 17 ayat 30. Meskipun demikian, ada juga sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki sebagaimana hal ini disebutkan dalam kitabullah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Apabila engkau kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Disebutkan dalam surat Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 7 dan juga ayat yang lainnya. Banyak orang-orang yang tidak mengerti makna syukur, di mana mereka tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan itu pada keridhaan Allah. Bagaimana dengan orang kafir, di mana mereka itu senantiasa menggunakan nikmat Allah terus-menerus, sementara mereka juga tidak taat kepada Allah. Mereka hakikatnya dalam keadaan istidrat, dijauhkan dari kebenaran tanpa mereka sadari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahu baghtatan fa idahum mublisun." Maka tatkala mereka itu melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Jadilah mereka itu diam berputus asa. Disebutkan dalam surat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 44. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu isman wa lahum adzabun muhin." Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh kepada kami merupakan baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberikan tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa-dosa mereka, dan bagi mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran surah yang ketiga ayat 178. Kemudian cara yang kedua yaitu bersedekah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan nafkah yang diberikan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap butir ini menjadi 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya dan lagi maha mengetahuinya. Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 261. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu illa malakani yanzilani." Tidaklah di waktu pagi kecuali ada 2 malaikat yang turun, mereka berdoa. Wa yaqulu ahaduhuma, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Salah satu dari keduanya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak." Wa yaqulul akhar, adapun yang satunya lagi berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan tarafan." Ya Allah, berikanlah kebangkrutan orang-orang yang enggan bersedekah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Begitu pula yang ketiga, supaya kita menyambung silaturahim, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusalla wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun." Dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menyambungkan, dan mereka berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Yaitu Allah memerintahkan ayu sholat supaya menyambungkan, ditafsirkan para ulama yaitu menyambungkan silaturahim. Ini. Maka termasuk menyambungkan silaturahmi yang paling penting yaitu berbakti kepada kedua orang tua.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan dengan sesuatu apapun dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Disebutkan dalam surat An-Nisa keempat ayat 36. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan man ahabba ayyubshata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan baginya rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasilu idza qata'at rahimuhu wa salaha." Silaturahmi itu bukanlah menyambung silaturahmi itu bukanlah saling memberi, akan tetapi bila satu memutuskan, maka dia berusaha tetap menyambungnya. Inilah silaturahim. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Kemudian silaturahmi kan dengan mudah sekali, yaitu menyambung silaturahmi melalui telepon, menanyakan kabar saudara-saudaranya, dan ini sangat mudah alhamdulillah di zaman kita sekarang ini. Kemudian yang keempat, supaya memperbanyak istighfar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran." Aku berkata, yaitu Nabi Nuh alaihissalam kepada orang-orang tersebut, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit. Yursilis sama'i 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, dan juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Ini Allah sebutkan yaitu di dalam surat Nuh 71 ayat 10 sampai 12. Ada orang-orang yang berdatangan kepada Hasan Al-Basri menanyakan dan mengeluhkan tentang dirinya. Ada yang mengeluhkan paceklik, ada yang mengeluhkan kemiskinannya, juga ada yang mengeluhkan tentang tidak punya anak. Maka Hasan Al-Basri menganjurkan untuk banyak-banyak istighfar. Ketika ditanyakan kenapa engkau anjurkan seperti itu, maka Hasan Al-Basri membawakan ayat tersebut. Kemudian yang kelima, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang paling besar. Mana Allah menyebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Maka hendaknya dia bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat At-Talaq 65 ayat 2 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatana 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 96. Kemudian yang keenam, supaya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya apapun masalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan masalah kita, termasuk dalam masalah rezeki ini. Karena Allah berfirman, "Wallahu khairur razikin." Sesungguhnya Allah itu yang sebaik-baik pemberi rezeki. Ini disebutkan Allah dalam surat Al-Jumu'ah 62 ayat 11. Begitu pula Allah menyebutkan, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ini disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Dari Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina." Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, keterjagaan, dan juga kekayaan. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Ini menunjukkan boleh kita berdoa memohon kecukupan kepada Allah, bahkan meminta kekayaan kepada Allah. Dalam riwayat yang lain di mana Rasulullah juga berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan." Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan juga rezeki yang halal
dan amal yang diterima. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh Syalbani. Ini menunjukkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kecukupan itu boleh. Tidak boleh seseorang itu mendatangi tempat-tempat yang terlarang seperti Alas Purwo, Gunung Kawi, Gunung Kemukus untuk mencari pesugihan dan lain sebagainya. Ini adalah larang keras, di mana ini adalah kesyirikan yang nyata sehingga membahayakan akidahnya. Dan mereka tidak akan sanggup mendatangkan rezeki, karena rezeki itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban kita yaitu memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sebab-sebab yang dapat mendatangkan rezeki ini bisa dipahami dan juga bisa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.